serta seluruh rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini. Kami dari Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya akan memaparkan mengenai proses digital forensik terhadap temuan kami dari 2 barang bukti DVR yang kami terima dari penyidik, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Utara. Yang pertama adalah 2 DVR ini adalah DVR yang dipakai atau yang digunakan sebagai media untuk merekam seluruh CCTV yang berada di lokasi SMA 72 Jakarta Utara, di mana tempat terjadinya kejadian pada hari Jumat tanggal 7 November. Yang pertama adalah CCTV dengan merek Hilux, itu berupa 1 buah DVR, dan di dalamnya itu terdapat 1 buah hard disk merek Seagate, kapasitas 2 TB, terdapat 16 channel yang tersimpan di dalam DVR tersebut. Kemudian yang kedua, CCTV dengan merek Hikvision, ini terdapat 1 buah hard disk merek Seagate kapasitas 4 TB, dan di dalamnya terdapat 32 channel kamera yang ada. Kemudian lanjut bahwa di dalam proses ini kami juga mengadakan proses yang dinamakan kalibrasi waktu atau penyesuaian waktu, di mana untuk DVR dengan merek Hilux itu menggunakan sistem waktu atau time system UTC ya. Jadi UTC itu Time Coordinated Universal plus 08 yang tersimpan secara sistemnya. Tetapi secara real time device tersebut sebenarnya adalah mengikuti UTC plus 07. Dalam hal ini lebih daripada 1 jam real time-nya. Kemudian yang kedua, DVR Hikvision itu kami melakukan kalibrasi waktu. Sistem yang terdaftar atau yang tercatat di dalam DVR tersebut adalah UTC 07, sementara real time-nya adalah kurang daripada 5 menit. Jadi nanti kami akan jelaskan di dalam perkembangannya. Jadi yang pertama mungkin bisa dilihat tampilan gambar di depan di layar. Ini dimulai ketika anak yang berkonflik dengan hukum. Ini mohon maaf tidak untuk disalahgunakan secara gambar, tetapi supaya rekan-rekan media paham dan mengerti apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu. Pada waktu CCTV menunjukkan pukul 7.28, sebenarnya waktu aktual atau real time-nya adalah 06.28/4. Itu anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan anak memasuki gerbang sekolah SMA 72 Jakarta menggunakan seragam sekolah dengan menggendong tas punggung warna merah dan menenteng tas warna biru pada tangan kirinya, serta memakai sepatu hitam dan berjalan ke arah kiri kamera. Yang kemudian yang kedua, melintas terekam dalam channel A02 di ruang seni, itu waktu real time-nya adalah 06.28, itu ABH sendiri menuju koridor ruang kepala sekolah. Lanjut, terekam dengan channel 11 di depan ruang kepala sekolah, ABH ini masih berpapasan dengan seorang wanita. Ini yang kami duga adalah guru dari sekolah tersebut, masih bertegur sapa. Dan selanjutnya adalah ketika melewati lorong lantai 1 timur 2 yang terekam dengan channel 30, anak tersebut melintas mengenakan tas punggung warna merah tanpa alas kaki, celana luar. Jadi ini sudah menginjak waktu 11.43 real time-nya, berarti menjelang pelaksanaan kegiatan ibadah pada saat itu. Kemudian di tampak bagian dalam ada celana berwarna hitam yang tersembul atau terlihat dari luar lebih sedikit, dan dia menuju ke arah tempat ibadah masjid. Dan ini juga menjadi titik awal ketika kita masuk di channel 06 di depan masjid. Jadi channel A06 di depan masjid itu hanya ada 1 CCTV yang mengcover. Itu anak memasuki masjid menggunakan seragam sekolah dengan membawa tas merah. Jadi membawa tas merah masuk ke dalam. Kemudian masih terlihat juga yang bersangkutan memantau situasi di dalam dan di luar. Jadi saat itu sedang berdiri saja di dekat tiang, masih tercover oleh kamera yang ada. Lanjut, pada waktu CCTV 12.44 atau waktu real time-nya 11.44.15, masih di channel 30
itu dilihat bahwa anak tersebut memasuki pintu masjid di bagian depan. Nah, ini sudah tidak tercover lagi pada saat itu. Kemudian di waktu setelah kemudian, jadi setelah kemudian di waktu CCTV yang tercover bahwa pukul 11.57 atau waktu aktualnya 12.05, itu anak sudah melepas baju seragamnya dan terlihat menuju ke arah lorong, arah ke arah masjid dengan memakai celana hitam, kaos putih, dan menggendong senjata mainan atau dummy. Jadi terlihat di CCTV. Kemudian arah tangannya mengarahkan ke arah masjid. Nah, ini nanti temuannya mungkin akan dibahas oleh Pak Dirkrim karena tadi sebelumnya sudah dipastikan oleh dari tim Jibom bahwa menemukan ada peralatan pengendali atau remote. Kemudian pada waktu aktual 12.0551 tercover dari channel 06 depan masjid bahwa terlihat cahaya warna merah keluar dari dalam masjid disertai ledakan dan mengeluarkan asap berwarna putih. Selanjutnya kembali di channel 30 lorong lantai 1 timur 2, ABH setelah mengadakan kegiatan yang tadi itu berlari menjauhi masjid, tampak pintu ruangan terbuka diduga akibat adanya ledakan. Dan selanjutnya kami langsung loncat terakhir bahwa pada pukul 12.2058 itu para siswa berlari berhamburan meninggalkan masjid ke arah kamera. Tercover dengan channel 30 lorong lantai 1 timur 2. Mungkin demikian CCTV hasil analisa digital forensik yang bisa kami sampaikan. Nanti seluruh kesimpulannya akan disampaikan oleh penyidik. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirsiber, tadi sudah dijelaskan bagaimana pengolahan hasil digital forensik secara gamblang. Kita juga mendengar Bapak Kabid Dokes bagaimana kondisi korban dan para saksi saat ini, termasuk apa saja yang dialami dalam kondisi korban maupun para saksi. Kami beri waktu Pak Kabid Dokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolda, Ibu dari KPAI, pejabat utama Polda Metro Jaya, Kombes Ari dari Puslapor. Untuk kejadian tanggal 7, itu ketika kami mendapat informasi, jadi kami membuka posko tadi seperti yang sudah dijelaskan Bapak Kapolda, dan kami segera melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Islam dan Rumah Sakit Yarsi dan beberapa klinik yang ada di dekat tempat kejadian. Yang perlu kita ketahui bahwa ketika terjadi pada seseorang misalnya luka bakar, jadi ada hal yang prinsip yang penting kita pegang, ada namanya golden period, jadi periode emas. Bagaimana penanganan pasien-pasien itu secepat mungkin supaya nanti pasien-pasien ini bisa tingkat kesehatannya itu dari yang kejadian dia alami itu bisa maksimal. Jadi ketika itu kami diperintahkan Bapak Kapolda, kami langsung turun ke TKP, mendata semua korban. Yang pertama kami lakukan adalah kami menggolongkan apakah dia ini penyakitnya berat, sedang, dan ringan. Setelah itu kami tahu, baru pasien-pasien ini ditangani dengan secepatnya yang kita sampaikan tadi golden period. Karena ketika misalnya golden periodnya itu tidak tercapai, maka mungkin saja pasien itu nanti bisa ada gejala sisa. Artinya mungkin karena di sini jenisnya banyak, ada yang luka bakar, ada yang gangguan pendengaran, ada yang shock hemoragi, mungkin karena darahnya banyak keluar, ada juga fraktur tulang tengkorak, ada juga gangguan pernapasan, ada juga penyakit lain, mungkin luka-luka, mungkin karena dia ada
paku atau mungkin lain yang ditemukan pada saat kejadian itu. Untuk itu kami paling utama yang kami utamakan adalah kepentingan pasien. Makanya ada juga pasien ini, salah satu anak yang berkonflik dengan hukum ini, kami saat ini rawatkan di Rumah Sakit Sukamto untuk kepentingan pasiennya. Jadi pasien tersebut setelah kami evaluasi dari saat pertama sampai hari ini, apa yang harus kami lakukan, itu kami kerjakan dengan semaksimal mungkin. Pasien yang di Rumah Sakit Sukamto, hari ini juga kami lakukan tadi tindakan operasi namanya dekompresi tulang kepala, karena waktu kejadian itu ada dekompresi tulang kepala. Jadi kami melakukan perawatan di sana supaya lebih maksimal, dan penanganan kami di sana dokter bedah ahli saraf dan dokter bedah plastik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabid Dokes, tadi sudah menjelaskan bagaimana kondisi korban. Saat ini kita dengarkan bersama penjelasan dari Bapak Direskrim terkait tentang bagaimana penanganan perkara ini. Silakan kami beri waktu Pak Direskrim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolda Metro Jaya, mohon izin rekan-rekan, kami akan menyampaikan terkait dengan sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 7 November 2025 kemarin telah terjadi satu peristiwa hukum berupa ledakan di SMA 72 Jakarta Utara. Pasca terjadi ledakan tersebut, selanjutnya kami dari tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah penyelidikan dalam upaya penyidikan terhadap peristiwa hukum tersebut. Beberapa petunjuk, alat bukti, dan keterangan saksi sudah kami kumpulkan. Kemudian terhadap petunjuk dan bukti-bukti yang ditemukan, baik itu di TKP pertama maupun di TKP kedua, selanjutnya kami lakukan uji laboratoris di Laboratorium Kriminal Forensik Polri. Kemudian terhadap saksi-saksi kami juga sudah melakukan pengambilan keterangan, permintaan keterangan terhadap 20 orang saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hukum yang terjadi tersebut. Sampai dengan saat ini kami terus melakukan upaya pendalaman dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Direktorat Krim Polda Metro Jaya, sejalan dengan kami selalu mengedepankan juga terhadap pemulihan, baik itu pemulihan kesehatan maupun pemulihan kondisi psikologis dari para korban. Untuk menjamin proses penyelidikan dan penyidikan ini berjalan lebih mengedepankan pada hak-hak anak, karena sebagaimana kita ketahui, baik itu korban maupun anak yang berkonflik dengan hukum, ini adalah semuanya berkaitan dengan hak anak-anak. Maka kami juga bersama-sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari KPAI untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum ini benar-benar memperhatikan hak-hak dari anak tersebut. Dari beberapa keterangan saksi yang disampaikan, kemudian alat bukti yang kami peroleh dan hasil dari Laboratorium Kriminal Forensik Polri, terdapat dugaan ada perbuatan melawan hukum
yang patut diduga melanggar norma hukum sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 2 junto 76C Undang-Undang Perlindungan Anak maupun pasal 355 KUHP dan pasal 187 KUHP serta pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia. Sampai dengan saat ini kami terus melakukan pengembangan terhadap temuan-temuan dalam proses penyidikan tersebut. Lalu kemudian ada hal yang menarik juga di dalam proses penyidikan yang kami peroleh dari hasil penggalian keterangan maupun petunjuk-petunjuk yang ada, bahwa yang bersangkutan anak berkonflik dengan hukum ini terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Ini yang menjadi perhatian kami juga bersama dengan KPAI untuk menyikapi hal tersebut. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direskrim Tadi kita dengar bersama bagaimana kita juga harus mengedepankan hak-hak anak. Kami juga mengingatkan pada seluruh masyarakat dan rekan-rekan media ada ruang privasi yang harus kita jaga. Selanjutnya kita akan